Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Nah, tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Bagian tengah diisi nama teman. Bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman. Contoh Edo, sifatnya rajin, penolong, ramah, dan lucu. 1. Misalkan saja Benny, sifatnya humoris, jujur, kreatif, dan penyayang. Kemudian yang kedua, misalkan Lani, sifatnya rendah hati, rajin, suka membantu, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, Siti, sifatnya rendah hati, jujur, rajin, dan suka membantu. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya, sesuaikan dengan sifat teman-teman kalian masing-masing. Perankanlah sifat-sifat dari temanmu yang tadi sudah kamu tulis. Hari ini di kelas Benny akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Bacalah dongeng di bawah ini dan bermain peranlah bersama temanmu. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala berkata, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong, teriak anak gembala.
Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung yang pertama bertanya, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung kedua berkata, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini," kata anak gembala. "Rupanya kamu telah menipu kami semua," kata orang kampung yang ketiga. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba," teriaknya. "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini," tanya orang kampung yang pertama. "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong," kata anak gembala. "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu," kata orang kampung yang kedua marah. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala berteriak, "Serigala, serigala! Tolong, ada serigala! Tolong, tolong!" Orang kampung yang pertama berkata, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," sahut orang kampung kedua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, diskusikanlah bersama temanmu tentang pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Tampilkanlah hasil diskusimu di depan teman sekelas. Pesan yang dapat kita petik dari dongeng di atas adalah kita tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Jadi jangan berbohong ya adik-adik. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Ikuti gerakannya seperti gambar yuk. Nah, bisa ya? Permainan lompat tali anak-anak. Nah, apakah anak-anak di rumah ada yang suka bermain lompat tali? Baik, untuk bermain lompat tali ini anak-anak harus bisa melompat dengan benar ya. Untuk melompat dengan benar anak-anak ya, pertama kita harus mempelajari dulu cara melompatnya ya. Cara melompatnya seperti apa? Anak-anak bisa melihat contoh anak di sini yang akan melompat. Ya, seperti itu melompat. Nah, sekarang Pak Guru akan sedikit menjelaskan bagaimana cara melompat yang benar. Yang pertama ini ya, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh seperti pada video ini ya. Nah, anak-anak juga bisa sambil mempraktikkan ya, sambil menyimak, sambil mencoba. Yang kedua, anak-anak posisi tubuh jongkok ya. Jadi setelah tadi berdiri, kemudian posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Seperti pada contoh di sini. Nah, jika sudah anak-anak, kemudian saat melompat ini ya, anak-anak tubuhnya melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas ya, seperti ini. Ini ketika anak-anak melakukan lompatan. Dan ketika mendarat ya, perlu anak-anak ketahui ya, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk ya. Seperti itu anak-anak untuk cara melompat dengan benar.
Nah, anak-anak, sekarang anak-anak tadi sudah belajar bagaimana cara melompat ya. Nah, setelah anak-anak belajar, coba sekarang mempraktikkan atau mencoba melompat ya. Nah, di sini akan ada contoh anak di sini yang akan melompat. Kita lihat sama-sama dulu. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Anak-anak coba lakukan di rumah. Nah, baik. Bisa ya, anak-anak? Baik, kalau bisa, selanjutnya kalau anak-anak sudah berhasil melompat dengan benar, ya, anak-anak sekarang bisa melakukan permainan lompat tali bersama. Jadi ada anak yang memegang dan kemudian memutar talinya, dan anak-anak satu orang di tengah untuk melompat. Seperti pada contoh di gambar ini. Begitu anak-anak untuk permainan lompat tali. Jadi anak-anak bisa meminta bantuan kepada keluarga, kakak, adik, atau saudara yang ada di rumah. Kemudian mempraktikkan permainan lompat tali bersama-sama ini. Seperti itu anak-anak untuk permainan lompat tali secara bersama. Nah, selanjutnya anak-anak juga bisa melakukan permainan lompat tali sendiri ya. Dipegang sendiri, diputar sendiri, kemudian anak-anak melompat seperti pada video di sini ya. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.